sebagai presenter pertama akan menjelaskan tentang pengertian dan fungsi manajemen dan organisasi pendidikan. Saya Sukma Nuria Fajrin, NIM T 2018-3062. Yang pertama, pengertian manajemen. Kalian harus tahu apa sih itu manajemen. Manajemen secara etimologis berasal dari kata manage atau to manage, yang berarti menyelenggarakan, membawa, mengurus, mengatur, dan mengelola. Dapat disimpulkan bahwa manajemen ialah suatu proses pengaturan dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki organisasi melalui kerjasama para anggota untuk mencapai tujuan organisasi yang secara efektif dan efisien. Di sini juga terdapat pengertian manajemen pendidikan. Apa sih manajemen pendidikan itu? Menurut Mulyasa, manajemen pendidikan ialah segala sesuatu yang berkenaan dengan pengolahan dengan proses pendidikan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mela Silvianingsih, NIM T 2018-3078. Di sini saya akan menjelaskan poin hubungan antara kepemimpinan, manajemen, dan organisasi. Untuk mengoperasikan suatu lembaga dibutuhkan perangkat yang berhubungan, yaitu kepemimpinan, manajemen, dan organisasi. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan. Sedangkan manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, mengarahkan, dan mengendalikan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Organisasi merupakan sebuah wadah untuk sekumpulan orang yang bekerja sama secara rasional serta sistematis yang terkendali untuk mencapai tujuan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Jadi, kesimpulannya, hubungan antara kepemimpinan, manajemen, dan organisasi merupakan perangkat yang tidak bisa dipisahkan karena sangat erat dan saling melengkapi. Bagaimana tidak, kepemimpinan sangat dibutuhkan sebagai pengendali, sedangkan manajemen urgensinya sangat penting untuk menyusun kerangka rencana, dan organisasi merupakan wadah yang ideal untuk melatih kepemimpinan suatu metode manajemen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi manajemen pendidikan. Pasti kalian tahu apa itu fungsi manajemen pendidikan. Fungsi manajemen pendidikan yaitu ada 4, yaitu POAC. Yang pertama, planning, organizing, actuating, dan yang terakhir yaitu controlling. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu yaitu planning. Planning atau yang disebut dengan rencana. Nah, di sini planning yaitu pemaparannya yaitu planning yaitu suatu cara perusahaan untuk bisa menetapkan tujuan yang diinginkan sesuai rencana atau strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, pasti kalian tahu, perusahaan itu terlebih dahulu mempunyai suatu planning, rencana agar sesuai dengan tujuan tersebut. Yang kedua yaitu organizing atau yang disebut dengan pengorganisasian. Pemaparannya yaitu organizing, pengaturan sumber daya manusia dan sumber daya fisik yang dimiliki agar bisa menjalankan rencana yang sudah ditetapkan terlebih dahulu. Jadi setelah planning kita ke tahap kedua yaitu pengorganisasian. Ada 5 yang harus kita pertimbangkan di dalam organisasi itu. Yang pertama adalah spesifik. Spesifik itu artinya adalah perencanaan harus jelas, masuk dalam ruang lingkupnya dan lain sebagainya.
Jadi seorang manajer itu harus jelas di dalam mengatur sebuah organisasi. Ya, yang kedua adalah measurable, ya, yaitu program kerja, organisasi atau rencana harus dapat diukur keberhasilannya. Seorang manajer ketika mempunyai suatu program kerja itu harus mengukur terlebih dahulu keberhasilannya, di mana letak tolak ukurnya untuk menjadi keberhasilan. Yang ketiga adalah achievable, dapat dicapai. Nah, sebuah program kerja itu harus bisa dicapai dan harus kita rencanakan terlebih dahulu bagaimana itu faktor yang akan didapat dari luar, eksternal ataupun internal. Yang keempat adalah realistik, yaitu sesuai dengan kemampuan. Nah, sebagai manajerial, sebagai pemimpin, kita harus mampu memikirkan program kerja suatu kinerja sebuah bawahan di dalam organisasi juga dan lain sebagainya. Karena kenapa? Karena di situ seorang pemimpin harus mampu membuat suatu kebijakan atau tindakan kepada suatu bawahannya agar apa yang telah diputuskan bawahannya itu mampu melaksanakan. Jadi seperti itu. Yang kelima adalah waktu atau time. Nah, waktu ini sangat penting buat kita di dalam organisasi. Dalam jangka waktu yang berapa lama yang harus kita tentukan di dalam suatu kinerja tersebut. Jadi tentang peran kepemimpinan dalam perilaku organisasi. Jadi yang pertama yaitu pemimpin yang dapat memberikan motivasi kepada anggotanya. Pemimpin yang baik yaitu pemimpin yang bisa memberikan motivasi, dorongan ataupun semangat kepada anggotanya untuk melaksanakan tugasnya, sehingga anggota yang cenderung sering diberi motivasi atau dorongan oleh pemimpinnya akan bersemangat dalam menjalankan tugasnya. Kemudian dengan begitu organisasi dalam mencapai tujuannya akan terasa mudah dan lancar karena semua tugas yang dilakukan oleh anggota maupun pemimpin telah dilakukan secara ikhlas dan sukarela. Kemudian yang kedua yaitu pemimpin dalam kepemimpinan adanya koordinasi antara pemimpin dengan anggota. Jadi di sini hubungan antara anggota dan pemimpin sangat baik, sangat dibutuhkan dan sangat penting dalam suatu organisasi. Karena jika hubungan antara anggota dengan pemimpin tidak baik, maka dalam suatu organisasi itu akan sulit untuk mencapai tujuannya. Jadi sangat diperlukan pemimpin dan anggota memiliki hubungan yang baik berdasarkan rasa kekeluargaan dan rasa kegotong royongan seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu pemimpin di sini sebagai negosiator. Jadi di sini pemimpin bertindak sebagai negosiator baik ke dalam maupun keluar organisasi. Misalkan ada organisasi yang tentang poin yang nomor 5, yaitu posisi kepemimpinan dalam kekuasaan dan otoritas. Di sini terdapat 3 poin. Yang pertama, atribut suatu posisi, yang kedua kekuasaan, dan yang ketiga adalah sifat seseorang. Yang pertama di sini atribut suatu posisi, yaitu kepemimpinan sebagai suatu posisi menunjukkan kekuasaan dan wewenang seorang pemimpin berada pada posisi tertentu. Jadi, hanya mereka yang berada di posisi tertentu yang memiliki wewenang dan kekuasaan saja yang disebut sebagai pemimpin. Jadi, ada suatu hubungan yang demikian erat antara posisi, kekuasaan, dan juga wewenang. Yang kedua di sini adalah kekuasaan. Kekuasaan memiliki pengertian dan cakupan yang lebih luas. Kekuasaan merupakan kecakapan yang dimiliki seorang individu atau kelompok lain. Namun, wewenang di dalam organisasi adalah kekuasaan yang ada di dalam suatu posisi untuk melaksanakan kebijakan di dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi orang lain. Yang ketiga di sini adalah sifat seseorang.
Kepemimpinan dianggap sebagai suatu sifat yang dimiliki oleh seorang manusia. Hal ini menekankan bahwa manusia memiliki kekuatan untuk memotivasi. Pengaruh dari seorang pemimpin dapat dilihat dari dua macam pengaruh. Yang pertama, prestasi yang dimiliki pemimpin yang berpengaruh langsung pada bawahan dan pekerjanya. Yang kedua, perilaku pemimpin yang berpengaruh langsung terhadap keberlangsungan hidup kelompok atau organisasi yang dipimpinnya. Baik, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.